Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Anda semua, pada hari ini kita akan masuk untuk mata kuliah psikologi. Adapun materi kita untuk hari ini terkait dengan proses adaptasi dan kesadaran diri. Nah, untuk adaptasi, di mana seseorang manusia sepanjang kehidupannya tidak akan terlepas dari masalah atau suatu kondisi yang mengakibatkan ketidaknyamanan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah lepas dan luput dari permasalahan yang ada di sekeliling kita, baik itu masalah yang kecil maupun masalah yang besar. Seperti contohnya, ya, dalam belajar tentu kita butuh perhatian, konsentrasi, dan sebagainya. Namun dalam kondisi sakit contohnya, tentu kita tidak bisa belajar dengan baik, ya, konsentrasi kita akan terganggu. Sehingga inilah yang menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, kondisi tersebut menuntut tubuh untuk berupaya memulihkan dan mengembalikan ke kondisi yang seimbang. Nah, untuk inilah perlu adanya proses adaptasi. Nah, apa itu adaptasi? Adaptasi ini merupakan pertahanan yang didapat semenjak lahir atau diperoleh karena belajar dari pengalaman untuk mengatasi stres. Ya, jadi dalam masa penyesuaian, ya, penyesuaian diri kita dalam kehidupan sehari-hari itu karena adanya proses belajar. Kalau sudah pernah kita melakukan sesuatu, tentu kita akan mampu menyesuaikan diri terkait dengan hal tersebut. Ya. Nah, cara mengatasi stres ini dapat berupa membatasi tempat terjadinya stres, mengurangi atau menetralisasi pengaruhnya. Nah, untuk pengertian dari adaptasi ini ada pendapat dari beberapa ahli. Yang pertama dari W.A. Gerugan menjelaskan bahwa adaptasi adalah penyesuaian diri, ya, yang merupakan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan atau mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. Kemudian mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, sifatnya pasif, ini disebut dengan autoplasti. Sedangkan mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan diri, sifatnya adalah aktif atau yang dikenal dengan alloplasti. Nah, kemudian pendapat dari Soeharto Hartjan menjelaskan di sini penyesuaian diri sebagai suatu usaha atau perilaku yang tujuannya adalah untuk mengatasi kesulitan atau hambatan. Ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa adaptasi merupakan usaha dari individu dalam mengatasi atau menyesuaikan diri terhadap stres yang dialaminya. Ya, adaptasi merupakan suatu cara penyesuaian yang berorientasi kepada tugas atau yang disebut dengan task oriented. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, stres yang kita alami, bagaimana kita mampu, ya, mengatasi stres itu, menyesuaikan diri dengan stres tersebut. Nah, apa tujuannya adaptasi? Adaptasi merupakan respon individu terhadap suatu perubahan yang ada di lingkungan yang dapat mempengaruhi keutuhan tubuh. Nah, secara umum tujuan adaptasi adalah agar individu mampu menghadapi tuntutan, keadaan secara sadar, realistik, objektif, dan rasional. Nah, sekarang kita lihat macam-macam dari adaptasi. Ya, adaptasi merupakan usaha untuk mempertahankan keseimbangan dari suatu keadaan dari yang tidak normal agar dapat kembali pada keadaan yang normal. Namun, setiap orang ini akan berbeda dalam perilaku adaptif. Ya, ada yang dapat berjalan dengan cepat, namun ada pula yang memerlukan waktu lama. Nah, ini tergantung dari kematangan mental dari orang tersebut. Ya. Nah, bagaimana proses adaptasi? Ini dibedakan menjadi dua bagian. Ya, yang pertama dikenal dengan adaptasi fisiologis. Ya,
Adaptasi fisiologis adalah respon tubuh terhadap stresor untuk mempertahankan fungsi kehidupan yang dirangsang oleh faktor-faktor eksternal dan juga faktor-faktor internal. Jadi ada faktor dari dalam diri, ada faktor dari luar diri yang mempengaruhi respon tubuh kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mekanisme fisiologis adaptasi ini berfungsi melalui umpan balik negatif, yaitu proses mekanisme kontrol terhadap suatu keadaan abnormal seperti penurunan suhu tubuh dan membuat suatu respon adaptif seperti mulai menggigil untuk membangkitkan panas tubuh. Jadi, Ananda sekalian, kalau seandainya kita demam, ya berarti kita mengalami peningkatan suhu tubuh, ya. Nah, kemudian dengan kondisi ini tentu kita harus menyesuaikan diri, ya, dengan peningkatan suhu tubuh tersebut. Atau misalnya dengan cuaca dingin, ya, tentu ya suhu tubuh kita jadi menurun. Nah, bagaimana kita menyesuaikannya? Mungkin kita merasa kedinginan, ya, sehingga mungkin kita mengambil selimut atau mungkin mengambil jaket, ya, untuk mengembalikan ya panas tubuh kita. Nah, mekanisme utama yang digunakan tubuh dalam menghadapi stresor ini dikontrol oleh medula oblongata, ya, formasi retikuler dan juga hipofisis yang ada di otak, ya. Nah, kemudian Henseley di sini mengidentifikasi dua respon fisiologis terhadap stres tersebut. Ya, yang pertama disebut dengan singkatannya LAS atau dikenal dengan Local Adaptation Syndrome. Ya, merupakan respon tubuh dengan menghasilkan banyak respon setempat terhadap stres. Responnya berjangka pendek. Ya. Nah, karakteristik dari LAS ini adalah yang pertama, respon yang terjadi hanya setempat dan tidak melibatkan semua sistem. Nah, yang kedua, respon bersifat adaptif. Ya, diperlukan stresor untuk menstimulasinya. Yang ketiga, respon bersifat jangka pendek dan tidak terus-menerus. Kemudian respon bersifat restoratif atau ya di sini kita melihat ya bahwa bagaimana seseorang itu mampu mengatasi stres itu dengan baik. Nah, kemudian ya yang kedua gas. Gas yang dikenal dengan General Adaptation Syndrome. Ini merupakan respon fisiologis dari seluruh tubuh terhadap stres, ya. Respon yang terlibat di dalamnya adalah sistem saraf otonom dan juga sistem endokrin, ya. Nah, gas ini sering disamakan dengan sistem neuroendokrin, ya. Ada 3 tahapan dalam gas ini. Yang pertama dikenal dengan fase alarm, ya, yaitu melibatkan ya pengerahan mekanisme pertahanan dari tubuh dan pikiran untuk menghadapi stresor seperti pengaktifan hormon yang berakibat meningkatnya volume darah dan akhirnya menyiapkan individu untuk bereaksi. Aktivitas hormonal yang luas ini menyiapkan individu untuk melakukan respon dalam melawan atau menghindar. Nah, respon ini bisa berlangsung dalam hitungan menit sampai jam. Nah, bila stresor menetap, maka individu akan masuk ke dalam fase yang disebut dengan fase resisten. Nah, apa itu fase resisten? Ya, ini fase kedua, yaitu individu mencoba berbagai macam mekanisme penanggulangan psikologis dan pemecahan masalah, serta mengatur strategi. Nah, tubuh juga berusaha menyeimbangkan kondisi fisiologis sebelumnya kepada keadaan normal dan tubuh mencoba mengatasi faktor-faktor penyebab stres. Nah, bila teratasi, gejala stres akan menurun atau menjadi normal. Bila gagal, maka individu tersebut akan jatuh pada tahapan terakhir dari gas, yaitu fase kehabisan tenaga. Ya. Nah, kemudian, ya selanjutnya yang dikenal dengan fase
exhaustion ya. Exhaustion ini atau kelelahan ini merupakan fase perpanjangan stres yang belum dapat tertanggulangi pada fase sebelumnya. Pada tahap ini, cadangan energi ini telah menipis atau telah habis. Akibatnya, tubuh tidak mampu lagi menghadapi stres. Nah, ketidakmampuan tubuh untuk mempertahankan diri terhadap stresor inilah yang akan berdampak pada kematian individu tersebut. Ya, tuh. Nah, sekarang ya, yang kedua disebut dengan adaptasi psikologis. Kalau adaptasi psikologis, di mana perilaku adaptasi psikologis akan membantu ya kemampuan seseorang dalam menghadapi stresor. Nah, ini biasanya diarahkan pada penata laksanaan stres yang didapatkan melalui pembelajaran atau pengalaman perilaku yang dapat diterima dan berhasil. Ya. Jadi pengalaman seseorang ini akan membantu seseorang itu menghadapi stresor-stresor yang dialami atau penyebab stres yang menimbulkan seseorang itu menjadi stres. Nah, perilaku adaptasi psikologis ini dapat bersifat konstruktif atau bisa bersifat destruktif. Kalau yang konstruktif ini yang membangun, sedangkan yang destruktif ini yang merusak. Kalau yang konstruktif, ini perilaku membantu individu menerima tantangan dalam menyelesaikan konflik. Ya, artinya kalau seseorang itu mengalami suatu masalah, dia ditantang untuk menyelesaikan konflik itu secara positif. Sedangkan kalau perilaku destruktif, ini mempengaruhi orientasi realita, ya, mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah, kepribadian dan situasi yang sangat berat, serta kemampuan untuk berfungsi. Nah, perilaku adaptasi psikologis juga disebut sebagai mekanisme coping, ya, mekanisme pertahanan diri, di mana mekanisme ini dapat berorientasi pada tugas, ya, task oriented, ya, yang mencakup penggunaan teknik pemecahan masalah secara langsung untuk menghadapi ancaman, atau dapat juga mekanisme pertahanan ego yang tujuannya adalah untuk mengatur distres emosional sehingga memberikan perlindungan individu terhadap ansietas dan stres tersebut. Ya. Nah, untuk mekanisme pertahanan ego adalah di sini metode coping terhadap stres. Ya. Nah, di sini yang pertama dikenal dengan task oriented behavior atau task oriented perilaku, yaitu perilaku berorientasi pada tugas. Ya. Mencakup penggunaan kemampuan kognitif untuk mengurangi stres, kemudian memecahkan masalah, menyelesaikan konflik, dan memenuhi kebutuhan. Ada 3 tipe umum ya perilaku yang berorientasi pada tugas ini. Yang pertama, perilaku menyerang, yaitu tindakan untuk menyingkirkan atau mengatasi suatu stresor. Ya. Nah, yang kedua disebut dengan perilaku menarik diri. Ya, adalah menarik diri secara fisik atau emosional dari stresor. Ya. Yang ketiga disebut dengan perilaku kompromi. Ya, merupakan ya pengubahan metode yang biasa digunakan, mengganti tujuan atau menghilangkan kepuasan terhadap kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan yang lain atau untuk menghindari stres. Baik, kita lanjutkan. Ya, yang kedua adalah ego dependent mechanism, yaitu perilaku tidak sadar yang memberi perlindungan psikologis terhadap peristiwa yang menegangkan. Mekanisme ini seringkali diaktifkan oleh stresor jangka pendek dan biasanya tidak mengakibatkan gangguan psikiatrik. Ada banyak mekanisme pertahanan ego. Yang pertama, represi, yaitu menekan keinginan, impuls atau dorongan, dan pikiran yang tidak menyenangkan
ya, ke alam tidak sadar dengan cara tidak sadar. Kemudian yang kedua supresi, yaitu menekan secara sadar pikiran, impuls, dan perasaan yang tidak menyenangkan ke alam tidak sadar. Kemudian yang ketiga, reaksi formasi, yaitu tingkah laku berlawanan dengan perasaan yang mendasari tingkah laku tersebut. Kemudian kompensasi, yaitu tingkah laku menggantikan kekurangan dengan kelebihan yang lain ke kompensasi langsung atau kompensasi tidak langsung. Nah, yang kelima adalah rasionalisasi, ya, yaitu berusaha memperlihatkan tingkah laku yang tampak, ya, sebagai pemikiran yang logis, bukan karena keinginan yang tidak disadari. Kemudian yang keenam substitusi, mengganti objek yang bernilai tinggi dengan objek yang kurang bernilai, tetapi dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian restitusi, yaitu mengurangi rasa bersalah dengan tindakan pengganti. Kemudian displacement, yaitu memindahkan perasaan emosional dari objek sebenarnya kepada objek pengganti. Kemudian berikutnya proyeksi. Ya, kalau proyeksi ini yaitu memproyeksikan keinginan, perasaan, impuls, pikiran pada orang lain, objek lain, atau lingkungan untuk mengingkari. Nah, kemudian simbolisasi. Simbolisasi itu adalah menggunakan objek untuk mewakili ide atau emosi yang menyakitkan untuk diekspresikan. Kemudian ada regresi, yaitu ego kembali pada tingkat perkembangan sebelumnya dalam pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Kemudian denial, yaitu mengingkari pikiran, keinginan, fakta, dan kesedihan. Ya. Kemudian sublimasi, yaitu memindahkan energi mental, dorongan yang tidak dapat diterima kepada tujuan yang dapat diterima di masyarakat. Nah, kemudian ada lagi reaksi konversi, yaitu memindahkan konflik mental kepada gejala fisik. Kemudian introyeksi, yaitu mengambil alih semua sifat dari orang yang berarti menjadi bagian dari kepribadiannya sekarang. Nah, kemudian kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Ya, yang pertama adalah kondisi fisik. Kondisi fisik ini merupakan kesatuan jasmaniah individu yang merupakan bawaan lahir yang terdiri dari herediter, susunan saraf, sistem kelenjar, otot, dan sebagainya. Nah, bagi individu yang menderita cacat fisik atau penyakit kronis, ini akan sedikit menghambat suatu proses penyesuaian dirinya. Ya, seperti misalnya pasien dengan penderita stroke. Ya, nah kalau pasien stroke, ya, dia biasanya mengalami kelumpuhan, ya, kelumpuhan dari otot bicaranya, ya, sehingga ada perubahan dari struktur tubuhnya, ya. Nah, ini juga harus menyesuaikan diri. Atau misalnya biasanya dia berjalan dengan tegap, ya, sekarang karena ada kelumpuhan pada organ tubuhnya sehingga dia tidak mampu untuk berjalan dengan baik. Ini bagaimana proses penyesuaian diri individu tersebut. Ini dari kondisi fisik. Kemudian berikutnya, ya, faktor perkembangan dan kematangan. Nah, kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosi ini dapat mengarah kepada penyesuaian diri yang baik. Perkembangan moral ini lebih penting daripada kematangan sosial. Ya. Jadi moral itu yang utama. Tetapi kematangan emosional lebih penting dari semua aspek. Ya. Jadi seseorang ini dapat lebih buruk dalam hubungan sosial, tetapi akan cukup baik dalam pergaulan karena memiliki tingkat kematangan emosional yang tinggi. Inilah yang disebut dengan kecerdasan emosional. Ya. Nah, yang ketiga adalah determinan psikologis. Ya, yang termasuk di dalam determinan psikologis ini merupakan pengalaman, hasil belajar, determinasi diri, konsep diri, frustasi, dan konflik. Ya, dalam hal reaksi pertahanan, rasa frustasi bersifat internal dan personal, sedangkan agresi lebih kepada frustasi yang bersifat eksternal.
Nah, frustasi yang bersifat eksternal ini sangat membahayakan juga sebagai ancaman terhadap integritas dan keamanan pribadi. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengembangan konsep diri yang sehat untuk mengatasi hal tersebut. Ya. Nah, kemudian faktor lainnya adalah lingkungan. Ya, lingkungan di sini mencakup lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Ini memberikan pengaruh terhadap penyesuaian diri seseorang. Ya, nah misalnya di rumah, ya bagaimana seseorang itu mampu menyesuaikan diri di dalam rumah tangganya, ya suami istri, kemudian ada saudara di rumah tersebut atau dia tinggal bersama mertua, bagaimana dia menyesuaikan diri di dalam keluarga tersebut. Ya. Nah di sekolah misalnya, ya siswa baru, bagaimana dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolahnya, teman-teman sekolahnya, gurunya, termasuk di sini adalah terkait dengan ya materi ajarnya. Nah, kemudian di masyarakat, bagaimana dia bisa menyesuaikan diri sehingga dia siap diterima di masyarakat. Ya. Nah, kekohesifan maupun permasalahan dalam keluarga ini bisa memberikan dampak dalam penyesuaian diri individu. Sedangkan lingkungan sekolah bisa berpengaruh terhadap penyesuaian diri karena disinilah perkembangan intelektual, nilai, sikap, dan moral individu itu terbentuk. Ya. Nah, kemudian pilih kasih. Ya, pilih kasih penolakan orang tua, cemoohan, ejekan, hukuman keras, dan sejenisnya. Ini adalah contoh kasus dari permasalahan dalam keluarga yang dapat mempengaruhi rasa rendah diri seseorang. Ya. Jadi, seseorang yang mengalami harga diri rendah, nah ini biasanya karena ada ya pandangan negatif orang lain terhadap dirinya. Ya, termasuk juga pandangan negatif dirinya terhadap diri sendiri. Nah, bahkan kondisi ini begitu dinamis mempengaruhi sikap seseorang terhadap diri sendiri. Mungkin juga dapat merusak konsep dirinya karena mereka dapat dianggap sebagai penyebab rasa rendah diri psikis. Nah, konsep diri ini akan negatif apabila lingkungan keluarga tidak mendukung. Tetapi sebaliknya, apabila lingkungan keluarga mendukung, maka akan terbentuklah konsep diri yang positif. Ya. Intinya di sini keluarga itu adalah orang yang memberikan motivasi, yang memberikan dukungan sehingga ya individu itu diterima di lingkungan masyarakatnya, kemudian diterima dalam keluarganya, dan ini menunjukkan potensi yang ada pada diri. Nah, kemudian agama dan budaya. Agama ini berkaitan erat dengan budaya. Agama memberikan sumbangan, nilai-nilai, dan juga keyakinan yang sangat mendalam, sehingga bisa mempengaruhi tujuan, kestabilan, serta keseimbangan hidup individu. Nah, di samping itu jenis kelamin. Ya, BEM mengatakan di sini bahwa seseorang yang memiliki peran jenis kelamin androgini lebih mudah dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan karena lebih luas dalam menghadapi beberapa situasi dibandingkan dengan yang seks tipe, ya, atau seperti maskulin dan feminisme, ya. Kemudian selanjutnya kita bahas terkait dengan kesadaran diri, ya. Nah, untuk kesadaran diri di sini Bapak didefinisikan menurut Sigmund Freud, ya. Kita itu tidak bisa hanya menyelidiki kesadaran saja, sebab yang lebih penting dan berpengaruh besar dalam kehidupan manusia itu adalah ketidaksadaran. Ya, jadi individu ada yang sadar tentang dirinya, ada yang tidak sadar tentang dirinya. Ya, yang lebih besar itu adalah yang ketidaksadaran ini. Ya, nah, yang di sini menyebutkan bahwa struktur jiwa manusia terdiri atas kesadaran dan ketidaksadaran yang saling berhadapan dan saling melengkapi. Nah, kesadaran bisa berfungsi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, ketidaksadaran berfungsi menyesuaikan diri dengan dunia, ya, bagian dalam,
Kemudian ketidaksadaran merupakan lingkungan primer dari kejiwaan manusia dan merupakan sumber kesadaran. Ya. Jadi kita lihat ya masing-masingnya. Ya, yang pertama tentang kesadaran atau alam sadar. Nah, jadi kesadaran atau alam sadar ini sebagai elemen-elemen mental dalam kesadaran pada saat tertentu dan merupakan satu-satunya tingkat kehidupan mental yang secara langsung tersedia bagi kita. Nah, kesadaran ini merupakan kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya, ya, serta dengan dirinya sendiri melalui panca indera dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya serta terhadap dirinya sendiri melalui perhatian. Ya. Nah, berdasarkan bentuknya, kesadaran itu dibedakan menjadi 5 bentuk. Ya. Yang pertama adalah kesadaran normal. Kalau kesadaran normal adalah bentuk kesadaran yang ditandai dengan individu yang sadar tentang diri dan lingkungannya, sehingga daya ingat, perhatian, orientasinya mencakup ruang, waktu, dan orang dalam keadaan baik. Ya. Nah, kesadaran yang menurun ini adalah bentuk kesadaran yang berkurang secara keseluruhan dari kemampuan persepsi, perhatian, dan pemikiran. Adapun tingkatan penurunan kesadaran, ya, yang pertama adalah amnesia. Ya. Mungkin ya Anda sekalian ya sudah pernah mendengar kata-kata amnesia. Nah, amnesia itu yaitu menurunnya kesadaran yang ditandai dengan hilangnya ingatan atau lupa tentang suatu kejadian tertentu. Ya, yang kedua, apatis yaitu menurunnya kesadaran yang ditandai dengan acuh tak acuh terhadap stimulus yang masuk ya atau yang dikenal dengan mulai mengantuk. Ya. Kemudian yang ketiga, somnolensi. Kalau somnolensi itu ya, nah menurunnya kesadaran yang ditandai dengan mengantuk atau rasa malas ya dan ingin tidur aja terus. Ya, kemudian ada sopor yaitu menurunnya kesadaran yang ditandai dengan hilangnya ingatan. Orientasi juga hilang dan pertimbangan. Nah, kemudian masuk kepada subkoma, yaitu kalau sudah subkoma berarti menurunnya kesadaran yang ditandai dengan tidak adanya respon terhadap rangsangan yang keras. Dicubit pun dia tidak berespon. Nah, itu berarti subkoma dia. Ya. Nah, kesadaran yang tinggi ini adalah bentuk kesadaran dengan respon yang meninggi terhadap rangsangan. Ya. Kesadaran ya waktu tidur adalah bentuk kesadaran yang ditandai dengan menyeluruhnya ya menurunnya kesadaran secara reversibel. Ini biasanya ditandai dengan posisi berbaring dan juga tidak bergerak. Nah, kesadaran waktu disosiasi ini adalah bentuk kesadaran yang ditandai dengan keadaan memisahkan sebagian tingkah laku atau kejadian dirinya secara psikologi dari. Nah, yang kedua, ketidaksadaran. Ya. Nah, ketidaksadaran adalah tidak disadari. Ya. Pengetahuan mengenai ketidaksadaran diperoleh secara tidak langsung melalui perwujudan dari isi ketidaksadaran itu. Ketidaksadaran mempunyai dua lingkaran, yaitu ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif. Ya. Ketidaksadaran pribadi ini diperoleh individu selama hidup, ya, meliputi hal-hal yang tersedak atau tertekan, dan hal-hal yang terlupakan serta hal-hal yang teramati, ya, terfikir dan terasa di bawah ambang kesadaran. Nah, menurut Freud di sini ketidaksadaran merupakan penjelasan untuk makna dari mimpi-mimpi, keseleo lidah atau salah ucap, simptom-simptom neurotik dan sifat-sifat tertentu dari sifat pelupa yang dinamakan represi-represi. Nah, jadi alam prasadar dan bawah sadar ini termasuk kepada ketidaksadaran pribadi.
Nah, alam prasadar ini merupakan daerah perbatasan antara ketidaksadaran pribadi dengan kesadaran. Ya, dia berisi hal-hal yang siap masuk ke dalam kesadaran. Nah, alam bawah sadar ini berisikan kejadian-kejadian jiwa yang terletak pada daerah perbatasan antara ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif. Nah, ketidaksadaran kolektif ini mengandung isi-isi yang diperoleh selama pertumbuhan jiwa seluruhnya melalui generasi terdahulu. Ya, jadi dalam hal ini Jang ya dia merumuskan ketidaksadaran adalah merupakan suatu warisan kejiwaan yang besar dari perkembangan individu ya yang terlahir kembali dalam struktur setiap individu dan ini merupakan endapan cara-cara reaksi kemanusiaan yang khas sejak zaman dahulu pada saat manusia menghadapi situasi-situasi ketakutan, bahaya, perjuangan, kelahiran dan juga kematian. Nah, ini teori-teori kesadaran dan ketidaksadaran ya. Nah, jadi teori Sigmund Freud yang pertama ini adalah teorinya menjelaskan bahwa kesadaran hanya sebagian kecil dari seluruh kehidupan fisik ya. Nah, psikis ini diibaratkan fenomena gunung es di tengah lautan yang luas. Ya, yang terlihat di permukaan air laut adalah alam sadar atau kesadaran. Sedangkan yang berada di bawah permukaan air laut ini merupakan bagian terbesar yaitu ketidaksadaran atau tidak disadari. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita alami ya, banyak hal-hal tertentu yang ada pada diri kita yang kita tidak sadari. Ya. Jadi dia berada di bawah ya. Nah, di bawah permukaan air laut tersebut. Ya. Yang kita ketahui tentang diri kita itu masih sedikit. Ya, misalnya potensi diri. Ya, kita mungkin melihat potensi diri kita itu tidak seberapa. Tetapi sebenarnya banyak potensi-potensi yang ada pada diri kita yang belum terlihat, ya, yang belum kita sadari, ya, yang belum muncul di permukaan. Ya, itu sebabnya kita harus mengintrospeksi diri, ya, melihat segala kelebihan-kelebihan yang kita miliki dan kekurangan yang kita miliki supaya kita memahami, kita sadar akan diri kita sendiri. Nah, ini tingkat kesadaran atau yang dikenal dengan topografi kesadaran, ini menurut Freud dibagi menjadi 3 daerah. Ya, daerah alam sadar, daerah alam prasadar dan alam tidak sadar. Ya, jadi ibaratnya sini fenomena gunung es menurut Sigmund Freud ya. Nah, sebagian ya besar hidup manusia di alam bawah sadar ya, kemudian mimpi. Jadi kalau kita lihat ya, nah di sini alam sadar itu adalah keadaan yang tampak dan dirasakan saat ini. Ya, kita kuliah, kita pakai pakaian, kita banyak tugas-tugas, keuangan kita saat ini, itu yang kelihatan saja itu. Tapi banyak di bawahnya itu, masih ada lagi ambang sadar, ya, batas antara sadar dan bawah sadar, muncul dalam bentuk mimpi-mimpi. Ya, kita ingin itu, ya, ada harapan, ya. Nah, di balik itu semuanya yang dikenal dengan bawah sadar, misalnya mungkin kita pernah dipermalukan, ditolak, ya, cinta, kemudian disiksa, tidak lulus ujian misalnya, atau mengalami konflik masa lalu. Nah, ini ya, ini terpendam ya. Nah, suatu saat kalau ini akan muncul ke atas ya. Jadi alam sadar ini merupakan bagian terkecil yang diperoleh melalui pengamatan atau persepsi seseorang, baik berasal dari luar diri maupun dari dalam diri sendiri, ya. Nah, serta hanya dapat dikomunikasikan melalui perilaku dan bahasa, ya. Nah, dalam kehidupan psikis, bahan yang berasal dari alam prasadar ini dapat masuk ke alam sadar, sedangkan hal lainnya berada di luar kesadaran seseorang.
Nah, kemudian alam prasadar, ini penghubung antara alam sadar dan alam bawah sadar, ya seperti yang dijelaskan sebelumnya, di mana kehidupan psikis alam prasadar ini disebut dengan proses berpikir sekunder. Ya, biasanya memiliki prinsip kenyataan dan bertujuan menghambat munculnya keinginan instinktif. Ya. Nah, jadi alam prasadar berisikan kehidupan psikis yang laten dan tanggapan yang bisa diingat kembali. Artinya di sini dapat muncul kembali melalui ingatan, melalui persepsi, dan juga reproduksi. Ya, jadi alam prasadar ini nanti akan menjaga agar hasrat yang mencemaskan dan bertentangan dengan realitas ini tidak keluar ke alam sadar. Ya. Nah, kemudian kita lihat alam tak sadar. Kalau alam tak sadar ini merupakan sistem dinamis yang berisi berbagai ide dan afek yang ditekan atau terdesak. Ya. Nah, dalam hal ini yang ada dalam alam tak sadar ini tidak dapat dimunculkan kembali ke alam sadar karena ada sensor ya maupun represi dari alam prasadar. Nah, keadaan psikis pada alam tak sadar ini disebut dengan proses berpikir primer. Ya, mengutamakan di sini pemuasan, kemudian keinginan dan erat kaitannya dengan prinsip kesenangan, ya, serta juga naluri seksual. Nah, alam tak sadar ini berisi kekuatan, ya, kekuatan pokok yaitu nafsu yang merupakan ungkapan libido sebagai sumber segala nafsu yang hendak. Ini alam tak sadar, ya, menurut pendapat Kaplan, ya, ada 5 ciri di sini. Ya, ciri pertama berhubungan erat dengan dorongan insting, yaitu dorongan seksual dan dorongan mempertahankan diri. Nah, yang kedua, isi alam sadar, ya, alam tak sadar ini terbatas pada harapan yang mencari pemenuhan sehingga menimbulkan motivasi seseorang. Ya. Nah, ini ditandai juga dengan proses berpikir primer dengan tujuan utama ya mempermudah pemenuhan harapan dan pelepasan insting yang diatur oleh prinsip kesenangan. Nah, ingatan yang berada dalam alam tak sadar ini mudah dilepaskan dengan simbol verbal. Nah, isi yang terdapat di alam tak sadar agar dapat disadari, ya, harus melalui alam prasadar dengan mengalahkan sensor penghambatnya. Ya. Nah, ada beberapa teori, ya, menurut Karel Gustav Jung. Ya, di sini Jung terkenal dengan teori psikologi analitiknya yang menjelaskan bahwa jiwa atau psikis manusia ini merupakan totalitas dari kehidupan jiwa yang terdiri atas yang pertama alam sadar atau yang disebut dengan kesadaran. Ya, ini adaptasi terhadap dunia luar nih. Ya, kemudian alam tak sadar. Ya, atau ketidaksadaran, dia berfungsi untuk adaptasi terhadap dunia dalam. Nah, ketidaksadaran ini merupakan tenaga utama dari kehidupan manusia. Ya. Nah, itu ya. Kemudian teori dari Alfred Adler, ya, teori yang dikemukakannya adalah psikologi individu. Dia memandang kesadaran sebagai pusat kepribadian, bukan ketidaksadaran. Nah, ketidaksadaran merupakan kekuatan-kekuatan pendorong, banyak berperan pada kejadian salah atau keliru. Nah, menurutnya kehidupan sering didasari ketidaksadaran dan rahasia, termasuk tujuan yang ingin dicapai pun kadang merupakan tujuan yang tidak disadari. Nah, kemudian struktur kesadaran dan ketidaksadaran. Struktur kesadaran berdasarkan teori Jung di sini komponen pokok kesadaran itu adalah fungsi jiwa dan sifat jiwa itu sendiri. Di mana fungsi jiwa adalah suatu bentuk aktivitas kejiwaan yang secara teori itu tidak berubah dalam lingkungan yang berbeda-beda. Sedangkan sikap jiwa adalah energi psikis ya umum atau libido yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Nah, ini jiwa manusia meliputi 4 fungsi pokok, yaitu fungsi berpikir, yaitu bersifat rasional dan cara kerjanya dengan penilaian salah benar,
Sedangkan fungsi perasaan bersifat rasional dengan cara kerjanya dengan penilaian senang dan tidak senang. Sedangkan fungsi pendirian bersifat rasional dan cara kerjanya dengan penilaian atau sadar atau disebut dengan inderawi. Kemudian fungsi intuisi bersifat irasional dan cara kerjanya tanpa penilaian atau tak sadar yang dikenal dengan naluri. Jadi setiap individu mempunyai salah satu fungsi jiwa yang dominan sehingga menentukan tipe seseorang, apakah dia sebagai pemikir, dia orang yang perasa, orang dengan pendirian, atau orang dengan intuitif. Ya, nah, keempat fungsi jiwa tersebut bekerja berpasangan. Apabila salah satu fungsi menjadi superior dengan menguasai alam sadar, maka fungsi pasangannya menjadi inferior, ya, dan berada dalam ketidaksadaran. Nah, dua fungsi yang lain sebagai pembantu, ya, sebagian berada pada alam sadar dan sebagian lagi berada dalam alam tak sadar. Nah, jadi hubungan fungsi jiwa tersebut bersifat kompensatoris, artinya semakin berkembang fungsi dominan atau superior, maka kebutuhan inferior atau kompensasi juga akan semakin lebih besar, ya. Ya, jadi fungsi dominan atau superior ini adalah pikiran yang berada dalam alam sadar dan juga fungsi inferior adalah keadaan yang ada dalam alam tak sadar. Ya, jadi fungsi pembantu yaitu pendirian serta intuisi, ya, yang sebagian ada dalam alam sadar dan sebagian ada dalam alam tak sadar. Jadi tipe individu tersebut inilah yang disebut dengan sebagai pemikir. Nah, kemudian ada lagi istilahnya struktur ketidaksadaran. Ini perwujudan dari ketidaksadaran berbentuk simptom dan kompleks serta mimpi, ya, dan juga archetypus, ya, di mana simptom dan kompleks ini merupakan gejala yang masih dapat disadari, ya. Simptom gejala dorongan dari energi normal berbentuk simptom kejasmanian maupun kejiwaan. Ya, kemudian kalau kompleks ini adalah kegiatan kejiwaan kepribadian yang telah terpecah dan lepas kontrol kesadaran. Ya, kemudian juga mempunyai kehidupan sendiri dalam alam ketidaksadaran yang selalu menghambat atau memajukan prestasi-prestasi kesadaran. Nah, kemudian mimpi dan khayalan timbul dari kompleks, ya, dan merupakan pesan rahasia dari sang malam. Ya, mimpi mempunyai hukum sendiri dan bahasa sendiri. Ya, karena dalam mimpi membahas soal-soal sebab akibat, ruang dan waktu yang tidak berlaku, bahasanya bersifat lambang dan karena itu untuk memahaminya perlu ada penafsiran tertentu. Nah, kemudian menurut Freud dan Adler, mimpi itu dianggap sebagai hasil patologis, yaitu penjelmaan angan-angan atau keinginan-keinginan yang tidak terrealisasi. Ya, nah itu misalnya kita ingin, ya, membeli sesuatu, beli HP yang bagus misalnya, ya. Nah, jadi karena angan-angan kita, keinginan-keinginan kita seolah-olah, ya, kita memiliki HP tersebut, ya, sehingga senang perasaan kita. Ya, itu, ya. Mimpi mempunyai fungsi konstruktif yaitu mengkompensasi konflik yang besar sebelah. Mimpi kadang merupakan manifestasi dari ketidaksadaran kolektif dan juga mempunyai arti profetis, ya. Nah, kemudian archetypus merupakan bentuk-bentuk pendapat intuitif, ya, dan juga reaksi instingtif terhadap situasi tertentu yang terjadi di luar kesadaran. Nah, juga archetypus merupakan pusat serta medan tenaga ketidaksadaran yang mengubah sikap kehidupan kesadaran dari manusia. Nah, ini bentuk khusus isi dari ketidaksadaran, ada bayang-bayang, ya. Bayang-bayang ini terbentuk dari fungsi inferior serta sikap jiwa yang inferior, ya, karena mungkin pertimbangan-pertimbangan moral atau pertimbangan lainnya, maka dimasukkan dalam ketidaksadaran.
Kemudian ada proyeksi atau imago, ya artinya dengan secara tidak sadar menempatkan ya isi-isi batin seseorang pada objek di luar dirinya, ya. Nah, ini menurut Jung dia namakan isi kejiwaan yang diproyeksikan kepada orang lain. Kemudian ada istilahnya animus ya dan anima, ya. Nah, pada hakikatnya ya manusia itu bersifat biseksual, yaitu mempunyai sifat-sifat yang terdapat pada jenis kelamin lawannya. Misalnya, seorang laki-laki ketidaksadarannya adalah betina, itu disebut dengan anima. Kalau animus, yaitu seorang wanita ketidaksadarannya adalah jantan. Ya, oke. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ya materi yang kita pelajari ini bisa menjadi acuan bagi Anda-Anda semuanya bagaimana kita bisa menyesuaikan diri ya terhadap lingkungan kita, ya terhadap masalah-masalah yang kita hadapi seperti misalnya dengan masalah konflik ini ya di mana dengan COVID-19 ini ya banyak hal yang harus kita sesuaikan. Ya, biasanya kita bebas ya berinteraksi dengan orang lain. Untuk saat ini kita dibatasi ya harus menggunakan protokol-protokol kesehatan, ya mengatur jarak, ya kemudian selalu memakai masker. Itu salah satu dari penyesuaian diri ya supaya kita tidak terkonfirmasi ya COVID-19 tersebut gitu ya. Nah, di samping itu juga kita sebagai manusia kita harus bisa menyadari ya bahwa kita memiliki kelebihan dan kita juga memiliki kekurangan. Kelebihan kita itu kita pupuk selalu ya. Kita upayakan melihat ya potensi-potensi yang ada diri kita yang menjadi suatu kelebihan pada kita ya. Nah, kelemahan-kelemahan yang pada kita itu harus kita upayakan untuk bisa menjadi sesuatu yang berarti bagi diri kita ya sehingga dengan kelemahan yang kita pahami kita bisa menyesuaikan diri, kita bisa berubah untuk menjadi orang-orang yang sukses di hari kedepannya ya. Baik ya Ananda sekalian, kita akhiri saja pertemuan dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.